Saya hari ini akan membawakan kuliah yang jam pertama ini kan ada di jadwal itu gastritis, gastroenteritis, reflux gas esophagus, terus perdarahan saluran cerna. Jadi baru nanti sebentar siang cuman esophagitis reflux. Jadi saya nanti akan bagi yang reflux esophagus saya akan gabung dengan reflux esophagitis, sedangkan yang pagi ini karena pendarahan saluran cerna mungkin agak panjang, jadi saya eh, lebih bagus nanti saya gabungnya gini, gastritis, terus pendarahan saluran cerna, baru nanti yang siang saya gabungnya gastroenteritis dengan reflux esophagus ya, seperti itu saja mungkin. Jadi pagi ini saya akan menjelaskan mengenai gastritis ya. Ini adalah visi misi, mungkin sudah sering baca ya. Jadi kita akan mulai dari gastritis. Jadi secara definisi, apa itu gastritis? Ya, jadi gastritis itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya proses inflamasi ya. Namanya itis-itis ya, inflamasi berarti. Jadi inflamasi itu bisa hanya berupa peradangan ringan saja, bisa berupa erosi atau bahkan kerusakan di dalam lining ya, jadi dalam permukaan gaster yang belum berkembang menjadi ulkus. Jadi kalau masih hanya bersifat inflamasi, erosif, atau terjadinya kerusakan permukaan ringan saja dan belum terjadinya ulkus, maka kita masih menyatakan ke dalam definisi gastritis. Ada dua jenis gastritis, ya, gastritis tipe A dan gastritis tipe B. Yang gastritis tipe A ini biasanya akibat dari atrofi dari mukosa gaster dan biasanya berhubungan dengan proses autoimun seperti defisiensi vitamin B12 ya. Jadi tipe A ini sering dihubungkan dengan adanya aklorihidia atau tidak adanya asam lambung ya. Jadi produksi asam lambung yang sangat rendah atau aklorhidia. Jadi ada dua prosesnya. Jadi ini tipe A ini yang biasanya karena proses autoimun. Nah, yang paling sering di masyarakat itu yang kita akan hadapi sehari-hari adalah jenis yang tipe B. Tipe B ini disebabkan oleh alkohol, penggunaan obat-obat NSAID, infeksi kuman Helicobacter pylori, ya, kemudian adanya trauma kapitis, proses eh, luka bakar, dan penggunaan ventilasi mekanik. Jadi tipe B ini sampai saat ini merupakan jenis gastritis yang paling sering ya. Dan ini biasanya berhubungan dengan peningkatan produksi asam lambung. Jadi kalau misalnya asam lambungnya tidak ada juga bisa menyebabkan gastritis. Asam lambungnya berlebihan juga menyebabkan gastritis. Jadi gastritis itu merupakan proses inflamasi pada mukosa dan submukosa lambung. Kemudian kalau istilah gastropati gejala sama dengan gastritis tapi tidak ada tanda-tanda inflamasi. Jadi tiba-tiba aja gejalanya ada nyeri hati, ada mual, ada muntah. Di endoskopi tidak ada tanda-tanda inflamasi ditemukan. Baik keluhan gastritis maupun keluhan gastropati biasanya kita sebut sebagai gejala sindrom dispepsia. Jadi dispepsia itu semua gejala-gejala yang terjadi di dalam perut ya, baik itu hanya berupa rasa kembung, rasa mual, rasa muntah, rasa tidak enak, sering bersendawa, nyeri ulu hati, rasa panas di perut, ya, itu semua dimasukkan ke dalam dispepsia, sindrom dispepsia. Jadi kalau sindrom dispepsia, kalau kita belum bisa menentukan apakah ini termasuk gastritis, lupus gaster, lupus duodenum, kita hanya bisa menyatakan ini sebagai sindrom dispepsia. Jadi sindrom dispepsia itu adalah rasa tidak nyaman yang berasal dari daerah abdomen bagian atas. Dia meliputi
nyeri epigastrium, rasa terbakar, rasa penuh setelah makan, cepat kenyang, rasa kebung pada saluran cerna atas, mual, muntah, dan sendawa. Jadi kalau ada gejala-gejala ini, salah satunya saja gejalanya ya dibilang dispepsia. Jadi kalau ada pasien yang datang dengan keluhan sering bersendawa saja, maka kita sebut sebagai dispepsia. Jadi biasanya itulah sedikit-sedikit bilang mah, 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 mah. Jadi mah itu sebenarnya bahasa Belanda ya, bahasa Belanda untuk kata lambung. Jadi penyakit mah ya berarti penyakit lambung. Jadi ada orang biasa bilang apa bedanya tuh penyakit mah sama penyakit lambung. Nah, iya, itu sama aja. Tapi mah itu bahasa Belanda. Karena kita dulu paling banyak dosen-dosennya fakultas kedokteran di awal lebih banyak dari orang Belanda, makanya kita masih sering menyebutkan istilah mah. Makanya nanti tuh di ruang perawatan juga ada istilah VK, ya pada VK itu bahasa Belanda. Jadi banyak sekali linen, padahal itu bahasa Belanda. Jadi kalau kita belum menentukan ini seseorang apakah organik atau fungsional saja, maka kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium sesuai ada indikasi. Jadi kalau ada keluhan dispepsia, biasanya kita memeriksa laboratorium darah. Ya, laboratorium darah yang paling sering kita lihat adalah darah rutin. Kita lihat HB-nya, apakah ada tanda-tanda anemia atau tidak. Kemudian laboratorium darah ya periksa SGOT, SGPT, kita nilai fungsi hatinya, kita nilai fungsi ginjal, ureum kreatinin ya, karena ureum yang tinggi itu bisa menyebabkan mual-mual juga keluhannya ya, muntah-muntah juga. Endoskopi bila ada indikasi ya, jadi indikasinya endoskopi adalah adanya tanda-tanda alarm simptom. Kemudian kemudian urea breath test ya, urea breath test itu adalah dia seperti mungkin kalian pernah kemarin apa genose ya, tahu itu seperti jadi pemeriksaannya adalah ditiup. Nanti ada semacam sama mirip genose, ada semacam balonnya disuruh tiup di alat itu, nanti kalau misalnya urea tesnya positif, berarti dicurigai ada Helicobacter pylori. Nah, urea breath ini merupakan pemeriksaan eh, Helicobacter pylori yang tidak bersifat invasif ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir pemeriksaan USG. Nah, USG ini bukan untuk mendiagnosa dispepsia, tapi mencurigai penyakit yang bisa menyebabkan keluhan dispepsia seperti batu empedu. Jadi kalau tidak ada indikasi keluhan ke batu empedu ya jangan dilakukan USG abdomen. Jadi nanti kita bagi setelah melakukan berbagai pemeriksaan, apakah kalau misalnya ini kita curiga ada suatu kelainan organik, maka kita bagi ke dalam dispepsia organik. Kalau kita misalnya lakukan endoskopi dan tidak ditemukan kelainan, USG tidak ditemukan kelainan, maka kita masukkan ke dalam dispepsia fungsional. Dispepsia organik itu bisa ulkus, bisa gastritis, bisa juga tumor lambung. Kalau dispepsia fungsional itu biasanya ada kita bagi atas dua, ya, epigastric pain syndrome sama sindrom distress distress postprandial ya. Jadi setelah makan biasanya dia perutnya kembung. Nah, itu kita masukkan ke dalam dispepsia fungsional. Tapi syaratnya pada endoskopi tidak ditemukan kelainan. Jadi kalau belum ada endoskopi kita cuma sebut dispepsia.
dispepsia ini merupakan 30% dari pelayanan dokter umum ya. Jadi di puskesmas nanti kalian atau apa ya, rata-rata dari kalau misalnya ada 10 pasienmu, berarti 3 pasien itu cuman dispepsia ya. Seperti itu. Kemudian jadi ada penelitian dari Arif Faryal Syam dan kawan-kawan di tahun 2006 ya. Prof. Arif Faryal Syam ini adalah dekan FKUI. Dia meneliti ternyata dari hasil endoskopi 550 pasien pada beberapa center di Indonesia, rata-rata 44,7% itu merupakan gastritis dan duodenitis. Dan hanya 6,5% yang bersifat ulkus. Ya, jadi selalu kita harus ingat bahwa rata-rata itu ulkus sebenarnya jarang. Apalagi ini kan tahun 2006, apalagi sekarang obat-obat itu sudah semakin berkembang dan bisa dibeli orang banyak ya. Ada yang namanya PPI, proton pump inhibitor, itu sudah bisa sering dibeli oleh orang banyak ya. Jadi keadaan karena ulkus mungkin sudah semakin menurun. Nah, ini adalah etiologi yang paling menyebabkan gastritis ya. Paling sering itu adalah Helicobacter pylori. Nah, ini sangat penting karena kalian harus tahu bagaimana melakukan eradikasi Helicobacter pylori ya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan obat-obat dan jamu-jamu ya. Jadi ini juga biasa ini pasien ini harus hati-hati ya. Karena tidak mau minum obat tapi minum jamu. Nah, minum jamu ternyata jamunya juga dibilang herbal, ternyata jamunya juga mengandung steroid, mengandung NSAID di dalamnya. Jadi kalau ada jamu yang langsung membuat seseorang merasa segar dan enak, nyaman, dan hilang semua nyeri pegal linunya karena minum jamu itu, curigailah itu adalah jamu-jamu berbahaya. Ya, kemudian yang ketiga adalah alkohol. Yang keempat adalah karena akibat defisiensi B12 tadi ya, karena itu adalah gastritis tipe A. Jadi Helicobacter pylori ini merupakan telah diteliti ya karena didapatkan adanya hubungan antara infeksi HP dengan penyakit gastroduodenal yang ditandai dengan keluhan gejala atau dispepsia. Dengan melakukan eradikasi Helicobacter pylori telah terbukti efektif dalam menghilangkan gejala dispepsia organik. Jadi kalau ada ditemukan Helicobacter pylori ya berarti itu karena infeksi Helicobacter pylori-nya, berarti ini merupakan dispepsia organik. Ini ada kumannya ya, Helicobacter pylori ini kecil sebenarnya dan ini ada flagel-flagelnya di kepalanya. Nah, patogenesis dari efek samping penggunaan NSAID ya. Jadi kalau orang yang suka minum itu irgavan, orang suka minum itu asam mefenamid, natrium diklofenak, terus terjadi nyeri ulu hati ya ini patofisiologinya. Jadi obat-obat NSAID itu dia itu akan menghambat prostaglandin baik di COX-1 maupun di COX-2. Jadi dia bersifat tidak apa ya? Tidak spesifik. Ya, tidak spesifik untuk COX-2. Jadi yang sebenarnya yang kita harapkan itu penggunaan NSAID itu adalah menghambat yang ini, prostaglandin yang menyebabkan inflamasi, nyeri, dan bengkak. Ini adalah harapan kita. Tapi ternyata NSAID itu selain menghambat ini, dia juga menghambat COX-1 inhibit. COX-1-nya juga yang lain ya. Jadi kalau COX-2 itu menyebabkan prostaglandin yang menyebabkan inflamasi, sedangkan kalau COX-1 menyebabkan prostaglandin yang baik untuk tromboksan A2 yang bekerja di platelets ya, prostaglandin I2 yang bekerja di gastric mucus dan vascular endothelium, dan prostaglandin E2 yang bekerja di kidney ya. Jadi itulah mengapa obat-obatan nyeri bisa merusak ginjal. Obat-obat nyeri bisa menyebabkan perdarahan ya. Dan obat-obatan nyeri bisa menyebabkan luka pada gaster. Jadi inilah alasan patofisiologi kenapa obat nyeri bisa membuat kerusakan ginjal, pendarahan, dan menyebabkan adanya gangguan pada mah. Jadi kita bagi dua. Sekarang itu sudah ada dua ya, selective NSAID dan non-selective NSAID. Yang non-selective dia bekerja di COX-1 sama COX-2.
Kalau yang selektif, 95% bekerja di COX-2. Tapi ingat ya, bukan 100% bekerja di COX-2. Jadi dia tetap pasti akan memiliki efek juga, walaupun sedikit ke COX-1. Jadi yang non-selektif itu antara lain diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, aspirin, naproxen, piroxicam, indomethacin, mefenamic. Kalau yang selektif, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, dan meloxicam ini sebenarnya belum masuk ke belum ke selektif ya deh ya. Dia lebih ke antara non selektif ke selektif, sama dengan natrium diklofenak. Dia itu masih kan sebenarnya sebelum non selektif sama selektif ada lagi istilahnya preferred. Jadi lebih menyukai COX-2. Jadi preferred lebih mengarah ke COX-2 inhibitor. Jadi preferred COX-2 inhibitor. Nah, yang masuk di preferred COX-2 inhibitor itu adalah meloxicam sama diclofenac. Ya, kemudian ini adalah diagnosis untuk gastritis, ada anamnesis. Anamnesis adalah keluhan sindrom jantung. Kita cari semua keluhan-keluhan sindrom dispepsia, jadi apakah ada nyeri ulu hati, rasa panas perut, mual, muntah, sendawa. Kita mencari riwayat konsumsi obat-obat penghilang nyeri, kita mencari riwayat konsumsi obat-obat jantung. Obat jantung kan yang paling sering dipakai adalah aspirin ya. Nah, jadi itu salah satu efek sampingnya adalah bisa mengganggu mah. Kalau mau diganti obat jantung, ya harus hati-hati dulu, kan harus kita harus hati-hati dulu, jangan sampai pasiennya merasa apa tidak enak kalau minum obat jantung, terus kalian suruh berhenti saja minum obat jantung, kan itu yang menyebabkan mah. Jangan sampai pasien ya mahnya tidak bikin mati saat itu, tapi karena berhenti minum obat jantung ya langsung meninggal gara-gara serangan jantungnya. Ya, jadi harus hati-hati dalam mengganti obat ya. Tapi ada juga obat-obat jantung yang bisa aman lah untuk orang dengan gangguan mah secara teori. Ya, kemudian penurunan berat badan ya. Nah, ini adalah alarm symptoms pada dispepsia. Ini yang harus kalian hafal. Sampai kalian puas, ini harus kalian hafal. Kenapa? Kalau ada gejala-gejala seperti ini adalah wajib hukumnya kalian rujuk. Dan kalau ada gejala seperti ini, wajib hukumnya kalian yaitu rujuk dengan tujuan endoskopi. Jadi kalau misalnya ada penurunan berat badan ya yang drastis lebih dari 3 kg dalam satu bulan, terus unintended dan memang tidak bertujuan menurunkan berat badan ya. Jadi ya walaupun dia turun berat badannya tapi dia bilang dirinya diet, ya berarti kita enggak memasalahkan. Tapi kalau dia bilang berat badannya turun tapi dia enggak diet, makanya seperti biasa, berarti itu kita permasalahkan. Yang kedua adanya disfagia. Disfagia itu berarti sulit menelan ya. Bedakan sama nyeri menelan ya. Jadi kalau disfagia yang semakin lama semakin progresif. Jadi kalau menelan misalnya kayak rasa mengganjal atau menelannya makin susah, nah itu kita juga harus indikasi untuk endoskopi. Ada muntah yang rekuren atau persisten, jadi muntah terus, sering sekali muntah ya. Untuk hal-hal yang tidak ditahu penyebabnya, yaitu biasanya juga indikasi. Pendarahan saluran cerna ya, mau pendarahan saluran cerna atas atau bawah itu merupakan tanda alarm ya. Alarm simptom berarti tanda bahaya ya. Anemia yang tidak diketahui, jadi nyeri ulu hati, sering mengeluh nyeri ulu hati. Pemeriksaan labnya HB-nya 11, HB-nya 10, HB-nya 9, apalagi HB-nya 7, tidak ditahu dari mana HB-nya rendah, ini kita langsung endoskopi. Demam ya. Demam yang terus menerus. Jadi sudah lebih dari 1 bulan demam. Kenapa saya sering demam? Baru sering nyeri ulu hati, mual, muntah, ya termasuk juga di dalam alarm symptoms. Massa daerah abdomen ya. Jadi ketika kita mendapatkan ada curi massa di epigastrik, di hipokondrium kanan atau hipokondrium kiri, udah langsung saja tujuk. Kemudian ada riwayat keluarga yang menderita kanker dalam saluran cerna ya. Jadi kalau misalnya mengeluh nyeri perut, baru ada riwayat keluarga yang menderita saluran cerna, ya nggak apa-apa, ada indikasi untuk merujuk ya, bukan berarti bilang tidak ada indikasi ya, yang sampai memang ada kanker. Dan yang terakhir adalah dispepsia autan baru yang pada pasien di atas umur 45 tahun. Jadi sebelum umur 45 tahun dia tidak pernah menderita penyakit mah. Kenapa selalu menderita penyakit mah di umur 52, 53, sering sakit ulu hatinya, ya jangan sampai ini adalah suatu tumor lambung.
Jadi ini yang harus kalian ingat sebagai alarm symptoms. Ya, jadi kalau pemeriksaan fisik yang biasanya didapatkan pada gastritis adalah adanya nyeri tekan, terutama pada regio epigastrium, kemudian pada pemeriksaan penunjang yang kita lakukan biasanya endoskopi. Endoskopi itu istilahnya esophagogastroduodenoscopy, EFG ya. Jadi orang awam kan cuma tanya endoskopi, tapi endoskopi itu ada berbagai macam. Endoskopi itu semua pemeriksaan penunjang yang menggunakan alat yang ada selang yang ada kameranya. Entah nanti dipakai untuk operasi urologi, entah dipakai THT, entah dipakai penyakit dalam, itu semua ada tempatnya ya. Tapi kalau kita mau menilai endoskopi saluran cerna bagian atas, itu istilahnya esophagogastroduodenoscopy. Jadi yang mau dilihat esofagusnya, gasternya, dan duodenumnya. Ya. Jadi kalau orang operasi urologi itu, ya operasi untuk melihat saluran kemihnya, ureternya, mau pasang di gestent, dia juga pakai alat endoskopi itu, tapi dimasukkan dari uretra ya. Berarti istilahnya biasanya ureteropieloscopy, seperti itu. Ya, kemudian pemeriksaan patologi ya. Pemeriksaan patologi ini dilakukan setelah dilakukan endoskopi. Jadi setelah endoskopi di biopsi baru dilakukan pemeriksaan patologi. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan Helicobacter pylori. Nah, ini adalah pemeriksaan Helicobacter pylori ya. Kita bagi dua, ada dengan endoskopi dan ada tanpa endoskopi. Kalau dengan endoskopi yang biasanya setelah kita lakukan biopsi, kita lakukan rapid urease test. Jadi seperti pemeriksaan antigen ya, kalau kalian swab antigen untuk COVID sekarang. Jadi ini ada namanya rapid urease test. Jadi ada alatnya itu, alat seperti alat antigennya. Kemudian itu kalau swab antigen kan ditetes ke dalam reagennya ada ditetes, baru habis itu dimasukkan ke dalam alat itu. Nah, kalau yang rapid urease test itu biopsi jaringannya yang kecil, kita masukkan ke dalam tempat reagennya, baru kita teteskan dengan reagennya. Nanti terlihat kalau misalnya dia positif, berarti dia didapatkan Helicobacter pylori yang positif. Nah, ini sensitivitasnya lebih dari 98% dan spesifik. Jadi kalau dia positif, sudah pasti hampir itu merupakan Helicobacter pylori. Ya. Kemudian ada histologi. Yang histologi ini ya harus dilakukan di patologi anatomi ya, tapi ini sampelnya biasa sama diambil dari biopsi dan hasilnya lebih lama. Tapi sebenarnya dia lebih sensitif dan spesifik juga dari rapid urease test. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan kultur. Kalau kultur ini adalah gold standar ya, tapi mahal, sering tidak tersedia, dibutuhkan pengalaman, kemudian ya lama lah prosesnya. Jadi kita biasanya hampir 2 minggu belum ada tahu hasil. Tapi kalau kita lakukan rapid urea test, pada saat dilakukan endoskopi 5 menit kemudian sudah ditahu bahwa ini adalah Helicobacter pylori positif atau tidak. Kalau pasiennya tidak mau, ya, pasiennya tidak mau di endoskopi, dok jangan beda dok endoskopi. Anda ada pilihan lain, boleh kita anjurkan yang lain. Ya, yang lain itu yang lebih sensitif dan spesifik itu adalah pemeriksaan urea breath test, ya, dengan menggunakan CO2 breath analyzer. Nah, ini direkomendasikan untuk diagnosis Helicobacter pylori sebelum terapi. Kemudian tapi ada syaratnya kan, sama ya, kalau kalian mau lakukan genose dulu tidak boleh makan dan apa dan lain-lain kan. Nah, ini juga syaratnya pasien tidak boleh mengkonsumsi PPI dan antibiotik selama 2 minggu sebelum pemeriksaan dilakukan. Jadi ya pokoknya tidak boleh menggunakan lansoprazol, tidak boleh menggunakan antibiotik apapun. Tapi dok, mahnya bagaimana? Ya kasih aja sukralfat atau kasih aja ranitidin. Itu pokoknya yang penting bukan PPI. Kalau tidak ada urea breath test di laboratorium, bisa memeriksa ini antigen feses yang merupakan juga anunya lebih tinggi ya. Ini jadi antigen stool. Jadi dari kotorannya diminta baru diperiksa di laboratorium apakah ada antigen dari Helicobacter pylori ini atau tidak. Ada juga sih pemeriksaan IgG sama IgM anti Helicobacter pylori. Tapi ini sensitif dan spesifisitasnya cukup rendah. Kalau dari urin ya rendah sekali sensitivitas dan spesifisitas.
Jadi kalau misalnya tidak mau endoskopi, kita anjurkan cuma 2, urea blood test atau fesus antigen. Pada tata laksana sesuai dengan patofisiologi dan faktor penyebab. Ya, jadi kalau misalnya penyebabnya adalah karena penggunaan obat-obatan, maka hindari penggunaan obat-obatan dan berikan obat-obatan yang bisa menghambat yang bisa meningkatkan prostaglandin atau mengurangi inflamasi atau mengurangi asam lambung. Ya, jadi lini pertama biasanya ya saat ini kita menggunakan proton pump inhibitor. Ya, ini kurang lebih terapi bisa sampai 4 minggu dengan dosis kalau omeprazol 1 kali 20, lansoprazol 1 kali 30, esomeprazol bisa 1 kali 40 mg, pantoprazol 1 kali 40 mg. Ini adalah penghambat reseptor H2 ya, H2 blocker, ini di bawahnya PPI. Ini dosisnya kalau dia masih gastritis yang ringan ya cukup dengan antihistamin saja, antihistamin 2 ya. Kalau antihistamin 1 ya berarti obat-obat alergi ya, difenhidramin, cetirizin, loratadin itu antihistamin 1. Kalau ranitidin, simetidin, famotidin itu antihistamin 2. Ini diberikan 6 sampai 8 minggu, jadi lebih lama ya. Kalau PPI hanya cukup 1 bulan, ini harus 2 bulan. Kemudian ada juga obat-obatan lain yang bisa diberikan seperti antasida ya, aluminium plus magnesium OH, hidroksid dengan simetikon ya. Di dalam antasida itu kandungannya ini LMGOH dan simetikon atau prostaglandin analog misoprostol. Nah, ini untuk kalian sebagai dokter umum hati-hatilah untuk pasien, terutama wanita atau laki-laki minta obat mah tapi mintanya diresepkan misoprostol. Ya, memang dia awalnya sih obatnya memang sebagai obat emah, tapi ini bisa dipakai sebagai obat untuk penggugur kandungan. Ya, jadi kalian harus berhati-hati kalau ada pasien yang minta obat ini. Ya, harus betul-betul atas indikasi dan tidak ada tahu ini orang mau menggugurkan kandungan atau apa. Karena ini memang biasanya sering disalahgunakan di masyarakat sebagai obat penggugur kandungan. Karena efek samping misoprostol itu kan biasanya sering dipakai untuk dokter kandungan untuk melakukan induksi kandungan ya. Jadi untuk membuka supaya dia cepat melahirkan. Jadi ada pasien-pasien yang sudah 41 minggu, 42 minggu belum melahirkan, biasanya diberikan obat ini sama dokter kandungannya ya. Jadi ini adalah regimen terapi eradikasi Helicobacter pylori yang dipakai adalah yang ini sebagai lini pertama ya. PPI dengan dosis maksimal, terserah PPI mana yang kita pakai. Lansoprazol, berarti kalau lansoprazol 2 kali 1 berarti 2 kali 30 mg. Kalau misalnya omeprazol 2 kali 20 mg, esomeprazol 2 kali 40 mg, pantoprazol dengan dosis 2 kali 40 mg. Kemudian amoksisilin dosisnya 1000 mg, 2 kali 1 yang 1000 mg. Karena kalau yang amoksisilin biasa kan 500 mg. Jadi harus ingat kalau amoksisilin biasa 2 kali 500 ya berarti kurang. Jadi harus dikasih 2 kali 2 tablet. Kalau clarithromycin 500 mg 2 kali 1, biasanya ada clarithromycin yang 2,5, ada yang 500. Yang paling banyak didapat biasanya yang 250. Jadi kalau yang 250 berarti 2 kali 2. Terapinya 7 sampai 14 hari, biasanya kita kasih 2 minggu. Ya, jarang kita cuma kasih 1 minggu, tapi 1 minggu juga bisa, tapi paling sering kita kasih adalah 2 minggu. Kalau resistensi clarithromycin di daerah tersebut tinggi, ya tapi kita di Indonesia sih jarang, kita biasanya kasih ini. Jika bismut tidak tersedia, kita pilihkan ini, PPI, amoxicillin, clarithromycin, dan metro. Ya. Nah, ini lini pertama, tapi ada juga lini kedua bila gagal dengan clarithromycin, regimen clarithromycin. Jadi kita bisa pakai yang paling sering kita pakai ini, PPI, amoxicillin, sama levofloxacin. Dosisnya PPI 2 kali 1, amoxicillin 2 kali 1000, dan levofloxacin 2 kali 500 diberikan 7 sampai 14 hari. Ini ketiga kalau tidak ada lagi, kalau masih gagal ya ini. Tapi biasanya cukup yang ini atau yang ini. Ya, levo. Jadi konfirmasi efektivitas pengobatan Helicobacter pylori setelah 4 minggu setelah akhir terapi. Jadi setelah 2 minggu diberikan obat, baru disuruh kontrol lagi setelah 1 bulan kemudian untuk dilihat apakah masih ada Helicobacter pylorinya atau masih
keluhannya sudah membaik atau tidak. Komplikasi gastritis kalau tidak diobati ya akan masuk ke dalam ulkus dan atau juga bisa menyebabkan terjadinya pendarahan pada saluran cerna. Ya, itu saja untuk gastritis. Ada yang mungkin mau dipertanyakan, silakan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanya atau cukup jelas? Kalau cukup jelas, saya beralih ke kuliah berikutnya. Langsung saya kasih ini dulu ya, karena agak lama. Oke, kita masuk ke pendarahan saluran cerna ya. Tapi dok, boleh izin bertanya dok? Oh ya, silakan. Tapi dok, perkenalkan saya Andi Ulia Pratiwi. Pertanyaan saya dok, jadi sindroma dispepsia itu boleh dikatakan kayak sekumpulan gejala dok, jadi bukan suatu penyakit dok. Jadi dispepsia itu adalah merupakan gejala dari penyakit lambung, contohnya ini gastritis dok, tabe. Iya benar. Jadi kalau kita masih diagnosa sindrom dispepsia, berarti kalau kita belum bisa tahu ini orang gastritis, ini orang ulkus, ini orang polilitiasis, ini orang ada kanker lambung ya, itu masih kita masukkan ke dalam sindrom dispepsia. Jadi kita belum bisa, kita memang tidak include dia langsung ke dalam diagnosa ulkus, diagnosa gastritis, nggak bisa didiagnosa sebagai itu ya, kecuali ada penunjang yang mendukung. Penunjangnya antara lain endoskopi atau sebenarnya USG juga bisa, tapi itu hanya dokter-dokter khusus yang bisa mendapatkan tanda-tanda gastritis dari USG-nya. Biasanya senior-senior itu bisa dapat. Tapi banyak juga ya dari penyakit dalam biasa tidak mau kalau bilang gastritis dari USG, tapi kalau dari radiologi bilang bisa didiagnosa, tapi ya terserah. Kalau misalnya belum ada hasil penunjang, intinya kita cuma sebut dispepsia saja. Kalau misalnya nyeri ulu hati, ya udah dispepsia. Jadi bukan disebut gastritis karena atau ulkus karena kita belum tahu. Tapi ada namanya gejala-gejala yang dia miripnya kemana ya. Jadi dispepsia, tapi kecurigaan kita karena gastritis bisa ya, dispepsia suspek gastritis bisa. Kalau misalnya dia memang nyerinya hebat sekali, dispepsia suspek ulkus bisa, ada juga seperti itu. Jadi kalau misalnya belum kita tahu penyebabnya karena apa, kita sebut dispepsia saja. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Tapi dok, jadi kalau misalnya gejala ada pasien yang sering mengalami gejala dispepsia berulang dok, dan bahkan gejala dispepsianya itu sudah akut menyebar ke nyeri dada dan sesak nafas, berarti kemungkinan besar dia ada gangguan di penyakit lambung dok. Oke. Itu juga istilah akut ya. Istilah akut itu kalian sebagai dokter harus tahu ya. Apa perbedaan antara akut, istilah akut. Jadi itu biasa pasien itu selalu sombong banget bilang, saya ini penyakit mah dok, penyakit mah saya mah akut, ini sudah akut ini katanya mahnya. Nah istilah mah akut itu sebenarnya untuk dispepsia yang baru diderita. Masih kurang penyakit mah yang baru diderita, belum lebih dari beberapa hari, belum lebih dari beberapa bulan. Tapi kalau sudah tahunan dia punya mengeluh nyeri ulu hati, berarti itu bukan dispepsia akut, bukan mah akut, tapi mah kronik sudahnya ya. Jadi penyakit mah kronik. Jadi itu istilah akut kronik itu di masyarakat itu sering salah. Kalau dibilang parah disebut akut. Nah, jadi itu juga harus bahaya. Itu juga pasien juga saya nggak tahu pakai istilah-istilah gitu. Jadi
Tidak, jadi itu kan kita bilang sesuai dengan severitasnya. Nanti itu kalian akan bahas juga sebentar di reflux esophagitis ya. Jadi itu kalau ada keluhan sudah nyerinya menjalar sampai ke dada, sampai sesak, biasanya itu sudah bukan dispepsia karena dari mahnya doang. Biasanya ada kombinasi antara dispepsia dengan GERD ya, reflux esophagus. Jadi nanti sebentar kuliah reflux esophagus kalian kamu bisa lihat perbedaannya bagaimana. Tapi tidak bisa kalau nyeri dadanya doang, rasa panas terbakar, kita sebut dispepsia tidak. Jadi tidak ada di dalam dispepsia itu rasa panas di dada, sesak. Bisa sesak, tapi kalau lebih nyeri ke ulu hati. Tapi kalau ini lebih ke rasa panas di dada doang, rasa reflux, rasa ada asam yang terasa di leher, disebut sebagai GERD, bukan sebagai dispepsia. Karena kriteria Roma 3, walaupun sekarang sudah masuk kriteria Roma 4, jadi sejak kriteria Roma 3, GERD, penyakit reflux esophagus, sudah dipisahkan dari dispepsia, sudah dipisahkan dari gangguan lambung. Jadi sudah tidak ada lagi penyakit lambung, kan lambung pokoknya dari epigastrik gejalanya ke semua perut bagian bawah. Tapi kalau bukan daerah-daerah epigastrium. Kalau kita bicara GERD itu sudah naik ke dada, ya, reflux. Karena dia reflux jadi di esophagus. Seperti itu. Ada lagi? Tapi dok, terima kasih atas penjelasan tak dok. Ada lagi? Tidak terlihat ada berdarah, tapi kalau diperiksa didapatkan pendarahan. Seperti itu. Terus saya angkat telepon. Jadi pendarahan saluran cerna itu, sekalian tahu apakah ini manifestasi hematemesis. Jadi hematemesis itu apa? Hematemesis itu muntah darah, ya. Biasanya muntah darahnya itu warnanya khasnya adalah merah kehitaman. Kemudian kalau melena itu BAB hitam encer, ya, dia seperti aspal, seperti petis. Tapi kalau dia BAB merah segar, maka itu disebut hematokezia. Ya, jadi nggak boleh kalau merah segar kalian diagnosa melena.
Kalau merah segar berarti hematokesia. Kalau warnanya hitam, BAB hitam, encer, kalian sebut melena ya. Ini adalah batasnya. Kapan kita sebut pendarahan saluran cerna bagian atas, kapan kita sebut pendarahan saluran cerna bagian bawah. Jadi batasnya itu adalah ligamentum teres. Ligamentum teres itu berada di daerah duodenum, pas atas ya. Jadi kalau dia pendarahannya masih di area duodenum di atas ligamentum teres, maka kita masih masukkan ke dalam pendarahan saluran cerna bagian atas. Dan manifestasinya ya biasanya warnanya merah kehitaman. Misalnya pendarahan saluran cernanya sudah di bawah ligamentum melena itu adalah perdarahan saluran cerna di bagian atas. Jadi per definisi pendarahan hematomesis melena ini adalah pendarahan dari saluran cerna mulai dari esofagus sampai dengan duodenum ya di dalam ligamentum teres. Nah, hematomesis itu istilahnya muntah darah. Melena BAB yang lembek dengan warna hitam pekat seperti ter. Jadi walaupun dia bilang BAB-nya hitam tapi dia tidak konsistensinya keras, berarti bukan dimasukkan ke dalam melena. Hematomesis melena warna darah yang tergantung jumlah asam lambung yang ada dan lamanya kontak dengan darah. Jadi kalau dia hitam seperti ter atau aspal, berarti dia sudah bercampur dengan asam lambung. Sehingga terjadi oksidasi Hb yang bercampur dengan enzim pencernaan dan jadilah dia hematin. Nah, hematin inilah yang berwarna hitam. Ya. Nah, tapi kalau misalnya saking banyaknya pendarahan di lambungnya, pendarahan di esofagusnya, saking banyaknya itu pendarahan, biasanya dia tidak semuanya kena masuk ke lambung. Jadi biasanya tetap ada campuran dengan merah segar. Nah, merah segar itu maka bisa jadi hematokesia, tapi biasanya khasnya kalau tetap pendarahan saluran cerna bagian atas, walaupun dia hematokesia, dia tetap ada melena. Atau kalau dia muntah darah, dia hematomesis, walaupun dia tidak semuanya muntah merah, tapi tetap ada juga beberapa bagian warna kehitaman tergantung letak dengan asam lambung ya. Dari khasnya semua kalau cuma merah segar itu jarang sekali memang dia hematomesis. Jadi kalau orang bilang muntah darah, baru muntah darahnya merah segar, baru sedikit pun atau tidak bercampur makanan, jangan sampai kalian langsung tertipu bilang itu muntah darah dari ya dari lambung. Bisa saja muntah darahnya pasien itu adalah batuk darah yang banyak, ya itu bisa karena TBC ya, jadi harus ditahu. Ini adalah penyebab atau sumber pendarahan dari pendarahan saluran cerna bagian atas. Jadi kita bagi atas dua. Ini variceal bleeding atau non variceal bleeding. Jadi varises akibat varises atau bukan varises. Kenapa dibagi atas varises dan non varises? Karena mempengaruhi tata laksana selanjutnya. Yang varises ini sangat-sangat kegawatan karena bisa menyebabkan kematian dengan segera. Kalau non varises juga menyebabkan kematian tapi tidak secepat dari varises esophagus. Ya. Jadi pendarahan saluran cerna bagian atas itu, kalau yang varises itu adalah varises esophagus dan varises fundus ya. Kalau yang non varises itu adalah esophagitis ya, tukak peptik, stress ulcer. Ini stress ulcer ini biasanya terjadi akibat bukan karena banyak pikiran deh. Jadi kalau orang mah itu bisa sih kalau banyak pikiran jadi muntah darah sampai begitu, enggak juga. Jadi stress ulcer itu karena proses inflamasi yang hebat di tubuh pasien. Biasanya paling sering pada pasien dengan infeksi berat atau dia misalnya kena stroke, tidak sadar, itu bisa sering terjadi kalau dipasang NGT, dipasang selang hidung ke lambung, didapatkan
warna keluar cairan lambung berwarna hitam, artinya sudah terjadi hematomesis. Atau dia menggunakan alat ventilator, jadi ada keluarga kalian yang menggunakan ventilator dipasang selang, ternyata keluar cairan kehitaman dari lambungnya, berarti itu adalah hematomesis ya. Itu namanya ses ulcer, paling sering karena sepsis ya, infeksi berat. Kemudian mallory wasting ini biasanya karena muntah-muntah profus, akhirnya terjadi robekan. Tidak ada tanda-tanda ulkus gastrik ya, biasanya mallory wasting. Duodenitis, esofagitis, tumor karsinoma ya, jadi jangan lupa ada namanya penyakit tumor ya, penyakit tumor itu juga sudah mulai meningkat. Muntah darah usia 60 tahun dibilang mah di endoskopi ternyata ada tumor di lambung. Nah, bisa juga karena hemostatic defect. Jadi jangan lupa orang muntah darah juga bisa karena hemostasis ya, gangguan pada gangguan hemostasis. Jadi misalnya karena demam berdarah dengue ya, demam berdarah itu bisa menyebabkan seseorang muntah darah karena platelet yang rendah sehingga bisa menjadi pendarahan. Atau pada pasien misalnya dengan gangguan pembekuan darah, mau hemofili atau mau penyakit apa, itu juga bisa menyebabkan pendarahan ya. Eltawil dan kawan-kawan di tahun 2012 menyatakan bahwa etiologi pendarahan saluran cerna yang dilakukan penelitian sebagian besar akibat ulcus pepticum ya. Ulcus pepticum itu ada dua, ada ulcus ulcus di lambung atau ulcus di 12 jari. Kemudian bisa juga etiologi pendarahan saluran cerna bagian atas akibat dari gastritis erosif ya, akibat dari pendarahan varises, esofagitis, dan keganasan. Jadi yang paling banyak diteliti ternyata di endoskopi pendarahan saluran cerna bagian atas akibat ulcus pepticum. Arif Aryasyam menemukan bahwa dari 807 pasien pendarahan saluran cerna bagian atas tahun 2001 sampai 2005, paling banyak adalah varises esophagus ya. Varises esophagus ini biasanya akibat sirosis ya, jadi penyakit kronik di hati, fibrosis hati, sehingga menyebabkan adanya peningkatan vena portal yang menyebabkan varises di esophagus. Pendarahan ulcus pepticum sekitar 26,9, gastritis erosif sekitar 26,2%. Jadi kalau di jumlah ulcus peptic sama gastritis erosif kurang lebih masih lebih banyak karena gangguan yang masih bisa diobati dengan PPI saja. Nah, ini adalah ini yang dia hipertensi portal, bisa autoimun cirrhosis ya, paling sering adalah Oke, sebentar ya. Ini ya. Suara saya jelas? Tapi ya dok, jelas dok. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu tadi akibat adanya hipertensi portal, maka dia akan menyebabkan sikatnya akan terjadi peningkatan tekanan pada seluruh pembuluh darah vena yang berhubungan dengan vena porta ini, termasuk di dalamnya adalah vena di sekitar esophagus. Nah, vena di sekitar esophagus ini akan menyebabkan terjadinya
varises di situ. Nah, kalau varises ya udah pecah. Kalau pecah itu bisa jadi pendarahan masif ya. Bisa juga patogenesis yang berikutnya akibat dari NSAID ya. Jadi NSAID ini biasanya bisa berupa efek topikal langsung karena NSAID itu biasanya bersifat asam, jadi dia meningkatkan asam lambung itu melalui jalur hambatan dari prostaglandin. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi NSAID itu dia tidak bersifat selektif pada COX-2, jadi yang COX-1 juga akan terhambat sehingga akan menyebabkan penurunan prostaglandin yang sangat penting di dalam pembentukan pertahanan mukosa di lambung sehingga bisa terjadi pendarahan. Nah, kemudian kalau tukar peptik itu Helicobacter pylori, bisa karena penggunaan aspirin atau NSAID, bisa karena hipersekresi asam lambung, dan bisa karena iskemia mukosa. Nah, iskemia mukosa ini paling sering juga karena stress ulcer ya. Ya. Jadi stress ulcer itu salah satu patofisiologi yang adanya iskemia pada lambung. Di tubuh kondisi dalam tubuh itu, yang pertama kali dia akan korbankan adalah bukan otaknya, bukan jantungnya, bukan paru-parunya, tetapi lambung. Pasti pertama dia korbankan. Jadi itulah mengapa biasanya sering terjadi gangguan pencernaan dulu untuk orang-orang dengan stres yang berat ya, dengan infeksi yang berat. Setelah itu banyak diobati ya. Jadi itu alasan kenapa sering terjadi stress ulcer pada pasien dengan infeksi berat. Kalau Mallory Weiss syndrome, Mallory Weiss tear itu biasanya akibat laserasi mukosa usofageal gaster junction. Ini bisa disebabkan karena muntah-muntah yang profus yang hebat. Kemudian kalau esofagitis itu patofisiologinya karena reflux yang berulang. Jadi dari asam lambung naik dari gaster menuju esofagus dan terjadi berulang-ulang sehingga terjadi esofagitis yang kalau misalnya agak dalam bisa menyebabkan luka lambung ya. Nah, ini adalah varises esofagus. Jadi itu penyebabnya karena adanya sirosis ya. Jadi ini vena portal. Vena porta ini dia akan terjadi pembendungan ya karena hatinya mengkerut, jadi dia membendung aliran vena portal masuk ke vena cava inferior sehingga terjadi bendungan, akibatnya terjadi hipertensi yang akhirnya akan naik. Dia menyebabkan varises pada usofagus, lambung dan vena splenica. Ya, akhirnya ya ini kalau dia varises, ini kalau di sekitar usofagus, kalau dilihat, kalau di endoskopi dia begini, berkelok-kelok pembuluh darah saluran cerna. Gambaran klinisnya biasa pada pasien yang masuk dengan pendarahan saluran cerna, kalau dia cuma BAB hitam encer, biasanya dia tidak datang karena berak darah. Istilahnya kan darah. Kalau muntah darah rasa mau melayang, mau jatuh atau berdebar-debar ya, itu biasanya keluhannya pasien. Jadi biasanya kalau dia BAB hitam encer, dia tidak datang dan keluhan BAB hitam encer karena orang awam tidak tahu bahwa BAB yang berwarna hitam dan seperti aspal itu adalah pendarahan. Mereka cuma tahunya kalau bilang berdarah itu warnanya merah. Kalau ada pendarahan merah segar, atau kalau misalnya ada pendarahan, ada muntah-muntah, ada muntah darah, baru mereka sebut itu berdarah. Jadi biasanya datang ke saya itu sudah fase shock. Jadi orang tua sudah tensi 80 per 60, ya makanya itu biasanya dia datang dengan fase shock. Tensinya turun, nadinya cepat, mukanya pucat, dan akral dingin. Itu tanda-tanda shock. Nah, kalau kita ada dapat misalnya pendarahan, biasanya itu kita bisa cek postural science. Jadi prinsipnya, kalau ada kehilangan darah, maka akan terjadi kehilangan vaskular ya. Jadi gejalanya paling sering
menyebabkan tekanan cardiac output yang menurun dan tekanan darah yang juga akan menurun. Nadinya menjadi cepat dan setiap pendarahan lebih dari 1 liter, maka akan terjadi kompensasi pusulan tekanan darah dan nadi yang tidak cukup. Jadi jangan, kalau pendarahannya lebih dari 1 liter, maka ya pasti akan terjadi kompensasi. Cara memeriksanya ya kita mentidurkan pasien, ukur tensi dan nadi. Kemudian dilakukan pasien disuruh duduk dan diukur tensi dan nadi. Jika nadi meningkat lebih 20 kali per menit atau tekanan darah sistolik menurun lebih dari 10 mm Hg, maka dia kehilangan darah sekitar 1 liter. Kalau terjadi pendarahan bermakna, maka biasanya dibutuhkan transfusi darah minimal 2 unit ya. Jadi syaratnya itu biasanya target kita, kalau kita bedakan dulu, ini variseal atau non variseal. Kalau dia non variseal, kalau dia variseal bleeding, maka kita tidak perlu HB-nya terlalu tinggi ya. Target kita selalu lebih rendah kalau dia variseal bleeding. Jadi biasanya kalau variseal bleeding, target kita maksimal 9 HB-nya. Tapi kalau dia non-variseal bleeding, target kita biasanya HB-nya 10. Tapi kalau HB masih 11, belum ada tanda-tanda shock, maka biasanya kita tidak lakukan transfusi darah. Walaupun dia ada pendarahan, tapi HB-nya masih bagus, biasanya kita tidak transfusi. Kecuali HB-nya mulai turun, tapi sudah mulai tanda-tanda shock. Walaupun HB 10 sudah ada tanda-tanda shock, biasanya saya sudah mulai coba transfusi darah. Karena biasanya kalau memang pendarahannya masih masif dan akut, maka dia biasanya akan terjadi penurunan HB yang cepat sekali. Kemudian bagaimana cara melakukan diagnosis? Ya selalu ya, kalau untuk kalian dokter, diagnosis itu selalu dimulai dari anamnesis. Tidak boleh ada pertanyaan, kenapa kamu mendiagnosis ini? Langsung jawabannya dari lab saya dapatkan atau dari endoskopi saya dapatkan. Tidak boleh. Kita selalu harus memulai dari anamnesis. Jadi cara melakukan diagnosis adalah dari anamnesis. Dan biasanya kita tanya riwayat konsumsi aspirin, riwayat konsumsi NSAID ya. Kemudian kita tanya apakah dari riwayat penyakit mah sebelumnya, pernah endoskopi, atau bahkan menggunakan obat-obat herbal untuk menghilangkan nyeri, ya itu ya. Itu anamnesis penting sekali. Kemudian pemeriksaan fisik, kita lakukan RT. Ya, jadi jangan lupa kalau ada pasien anemia, interna itu ya, masuk dengan HB rendah, tapi tidak ditahu penyebab anemianya dari mana, segera lakukanlah rectal tuse. Jangan sampai di rectal tuse, ternyata hitam. Ya, ada pernah pasien saya HB3 masuk di opname di UGD, lemas, orang tua tidak bisa, sudah kayak mau mati, tidak jelas penyebab HB3-nya dari mana, saya RT, ternyata hitam. Ya udah, berarti anemianya. Jadi ini pasien masih bisa diselamatkan karena pendarahan saluran cernanya masih bisa kita hentikan dan masih bisa dilakukan segera tata laksana. Ya. Jadi kita lakukan rectal tuse, kita lihat apakah ada tanda-tanda stigmata penyakit hati kronis, karena kalau ada tanda-tanda stigmata penyakit hati kronis, maka curigaan kita pendarahan saluran cernanya merupakan pendarahan saluran cerna bagian atas variseal. Ya. Dan apakah ada diatesis hemoragik ya, mau misal usir bedah di tempat lainnya. Kemudian lihat dari NGT, kita bisa pasang nasogastric tube untuk diagnostik dan untuk terapeutik. Jadi kalau untuk diagnostik dipasang NGT, kita lihat warna yang keluar. Kalau hitam memang keluar, berarti memang ada pendarahan di lambung. Kalau ada pendarahan di lambung, untuk terapeutiknya bisa kita berikan air ya, dikasih masuk air yang dingin dari NGT tersebut. Tujuannya dikasih air dingin adalah untuk merangsang vasokonstriktor pada pembuluh darahnya. Jadi kalau vasokonstriktor, maka diharapkan pembuluh darahnya akan berhenti untuk pendarahan lagi. Kemudian untuk laboratorium, biasanya yang kita periksa adalah perifer lengkap, HB, hematokrit, trombosit, ya, CTBT atau PTA-PTT kalau ada. Kenapa penting juga pemeriksaan PTA-PTT? Jangan sampai kalau misalnya pendarahannya akibat gangguan hemostatik, ya, itu juga penting. Kemudian pemeriksaan fungsi hati, pemeriksaan hepatitis, ya, pokoknya kita mengecek apakah terdapat tanda-tanda sirosis dengan SGOT-SGPT, hepatitis, albumin, globulin. Jadi ketika ada pendarahan saluran cerna, tetap kita cari dulu ini variseal atau non variseal.
Untuk diagnostik yang radiologi ada namanya barium mil ya. Dengan barium mil ini biasanya bisa terlihat itu dikasih kontras baru difoto polos, nanti akan terlihat apakah ada tanda-tanda pendarahan atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah endoskopi. Nah, ini endoskopi gold standar untuk bisa untuk terapeutik, berarti bisa untuk terapi ya, bisa dilakukan endoskopi terapeutik pada pasien-pasien dengan pendarahan saluran cerna. Nah, ini kalau di endoskopi ini didapatkan ada massa di sini yang mudah berdarah, maka ini adalah pendarahan saluran cerna bagian atas akibat keganasan. Nah, ini kalau pendarahan varises di sini kalian lihat di sini berkelok-kelok ya pembuluh darahnya. Ini adanya varises. Semakin dalam dilihat semakin banyak berdarah. Semakin dalam ini sudah penuh darah semua di dalam. Jadi kalau pendarahan varises itu biasanya pendarahannya lebih banyak. Nah, ini varises esophagus. Kalau dari endoskopi ini kalian lihat di atas, di sini ini semua vena ya. Ini venanya berkelok-kelok. Jadi kalau kalian biasa lihat varises kaki, maka ini biasanya berkelok-kelok. Ya, ini karena gastritis erosif ya, jadi pendarahan yang di lambung ini akibat luka ya. Jadi erosif ini biasanya yang sering penggunaan jamu obat steroid atau bahkan obat NSAID. Jadi ulus. Jadi saringan ini ulus dan ini darahnya, ya, ini muncul di darahnya. Jadi ini endoskopi dan lihat ke lambung saya kalau sariawan berarti memang itu ada ulkus di mulut kalian, kapum oris kalian, entah di lambung, entah di lidah, entah di sekitar gusi, itu namanya ulkus ya. Ulkus gambarannya seperti sariawan. Ya, ini ulkus yang berdarah di esophagus. Nah, ini karena penggunaan NSAID, jadi banyak ulkusnya ya, NSAID endosgastropati, lumayan, jadi ini dia berwarna ini ya, ini ulkus-ulkus. Ini karena NSAID ya, ini normal ini cantik kayak gini lambung yang di atas ini semua cantik ya, jadi itu sebenarnya lambung yang normal itu seperti di atas. Tapi kalau penggunaan NSAID berulang, lama, dan jangka panjang, biasanya mulai luka-luka di bawah ya, ini sudah mulai titik-titik sudah ada luka-luka, ini semua kena NSAID ya. Ini mulai sudah ada kayak sariawan ya. Ini karena NSAID. Ini Helicobacter pylori, sebenarnya gambarannya sih ya sama aja, semua mirip, bisa ulkus, bisa karsinoma, ya bisa polip. Ini hiperemis doang ya, jadi ini cuma esophagitis doang. Jadi Helicobacter pylori juga bisa menyebabkan sama seperti gambaran tersebut. Jadi untuk kalian, karena pendarahan saluran cerna itu adalah kompetensi 3, jadi hanya cukup sampai tata laksana awal. Jadi bisa diagnostik, kalian bisa lakukan pemeriksaan dan tata laksana awal. Tata laksana awal yang bisa kalian lakukan tata laksanaan umum, hemodinamik, lakukan resusitasi cairan. Itu yang penting. Kemudian nilai derajat pendarahan dan lakukan usaha menghentikan pendarahan. Usaha pendarahan ya, curiga apa dulu dari awal? Kalian curiganya misalnya tadi saya bilang, curiga dulu antara varisel atau non varisel. Tidak ada tanda-tanda varises, tidak ada tanda-tanda stigmata kronis hati ya, tidak ada tanda-tanda sirosis. Maka kita curiganya lebih ke pendarahan saluran cerna bagian atasnya itu lebih ke non varisel, entah gastritis, entah ulkus, entah karsinoma. Jadi kalau gastritis kan obatnya selalu sama, PPI.
Ya, jadi kita berikan pasang infus, resusitasi, berikan PPI, ya, PPI, entah omeprazol, entah pantoprazol, ya, kemudian identifikasi sumber pendarahan, ya, kalau itu tadi, kalau memang curiganya non variseal, dilakukan endoskopi untuk ditahu sumber pendarahannya dari mana. Kemudian kita atasi sumber pendarahan secara definitif. Usahakan meminimalisasi komplikasi dan mencegah pendarahan ulang. Jadi kalau kalian datang resusitasi, beri PPI, HB-nya rendah sekali, transfusi, sudah siapkan untuk dirujuk. Begitu aja nanti intinya kalau kalian ya. Jadi resusitasi cairan, lihat HB-nya, lihat koagulasinya. Kalau trombositnya sangat rendah, transfusi trombosit. Trombositnya normal, HB-nya sangat menurun, berarti transfusi PRC saja. Kalau HB-nya turun, trombositnya rendah, berarti transfusi PRC dan transfusi trombosit. Ya, PT-nya memanjang, APTT-nya normal, bisa diberikan vitamin K. Air dingin itu bisa ya. Kemudian pada farmakologis yang bisa diberikan yang paling, kalau pendarahan biasanya tempatnya sudah PPI. Sudah tidak ada tempatnya H2RA, tapi kalau tidak ada PPI, ya mau tidak mau kita pakai H2 reseptor antagonis. Bisa kombinasi PPI dengan sitoprotektor. Sitoprotektor itu contohnya sukralfat atau lebamid. Obat hemostatik bagaimana? Ya itu sebenarnya tidak ada di guideline, tapi terserah kalau mau dipakai. Yang penting tidak membahayakan pasien. Seperti asam tranexama, carbazakrom, ya itu sebenarnya katanya sih tidak ada tempat. Tapi yang utama adalah PPI dan sitoprotektor. Antibiotik hanya bila ada indikasi ya, bukan berarti setiap pendarahan saluran cerna pasti dikasih antibiotik, tidak ya. Bila ada indikasi. Indikasi nggak? Ya, kemudian penata laksanaan khusus ya, terapi hemostatik ini nanti dokter spesialis penyakit dalam gastro yang urus. Penata laksana bedah ya. Jadi dulu itu saking seringnya pendarahan dan ulkus menyebabkan sering banyak dioperasi. Tapi ternyata setelah ditemukannya obat PPI ini, hampir 90% terjadi penurunan di dalam tindakan bedah untuk mengatasi pendarahan akibat saluran cerna bagian atas. Dan farmakologi yang bisa Tuhan tidak balik sampai pendarahan stop dan memberikan notisi parenteral total jika pendarahan diduga non varisel. Ini terutama untuk non varises, kumbal lambung dengan air es, pasang monitor sedang mungkin. Tahan juga kalian yang mungkin. Jadi harus hati-hati, kalian harus buktikan dulu ini varises atau non varises. Jadi tukapeptik ya, kalau risiko pendarahan rendah, monitor pendarahan berhenti. Tapi kalau pendarahan aktif, risiko tinggi, sudah terjadi shock, kita lakukan endoskopi terapi. Tidak ada, dengan endoskopi terapi tidak dapat mengontrol pendarahan, baru dianjurkan untuk operasi. Ya, kalau terapi endoskopi pendarahan berhenti, baru kemudian pendarahan lagi, ulang lagi terapi endoskopi masih diulang lagi. Jadi 3 kali dilakukan, 3 kali pendarahan berulang, baru dianjurkan operasi. Nah, kalau varises bagaimana? Kalau varises biasanya kita bukan menggunakan PPI atau antihistamin, tapi kita menggunakan golongan vasopressin, somatostatin, atau octreotide. Ya, jadi obatnya yang kita pakai somatostatin atau octreotide. Antibiotik biasanya wajib. Mengapa? Varises itu kalau penyakit hati kronis biasanya kalau ada darah di saluran cernanya mudah sekali terjadi hepatitis. Tetap antibiotik kalau pendarahan saluran cerna bagian atas oleh varises. Obati komplikasi dan pengobatan definitif ya diligasi, di tips SB tube ini endoskopi ya, ini dari dokter penyakit dalam gastro ya, hepatologi. Kemudian profilaksis sekunder kita bisa berikan beta blocker. Jadi kalau atau misalnya kalau sudah di endoskopi dibilang varises usofagus biasanya sudah diberikan beta blocker dari awal.
Jadi dikasih propranolol. Jadi pasien sirosis kalau ada propranololnya bukan sebagai obat hipertensi deh ya, tapi sebagai obat untuk mencegah terjadinya pendarahan saluran cerna bagian atas. Ini taken back mode tube. Jadi ini biasanya dipasang untuk menghentikan pendarahan variseal ini ya. Ya, jadi komplikasinya yang paling sering adalah shock hipovolemik, pneumonia aspirasi karena muntah hitam ya, muntah darah, gangguan ginjal akut, sindrom hepatorenal, koma hepatikum ya tadi saya bilang kalau pendarahan saluran cerna bagian atas yang variseal itu bisa disebabkan terjadinya darah di saluran cerna. Nah, darah di saluran cerna itu adalah media pertumbuhan kuman yang baik. Jadi bisa saja terjadi infeksi yang intraabdominal yang akan memicu koma hepatikum. Dan yang terakhir adalah anemia. Nah, selanjutnya kita masuk ke hematokezia. Hematokezia ini adalah pendarahan saluran cerna, terutama pada bagian bawah dan warnanya itu sedikit merah tua. Jadi kalau pasien merah segar, berarti kalau mengandung hitam encer seperti aspal seperti M, kita sebut melela. Jadi hematokezia terdapat saluran cerna. Biasanya bersifat atau samar kalau tidak ada segar, tapi sesutin ada darah. Etiologi yang paling sering penyebab hematokezia dan pendarahan saluran cerna bagian bawah. Vertikulosis kolon, angiodisplasia beda kolon, tumor kolon, kolitis dan hemoroid. Ya. Jadi yang kalian harus ingat paling sering itu bisa karena ini 3. Ya, kolitis, hemoroid, kolitis Crohn sama tumor. 4 lah. Itu yang paling harus kalian ingat ya. Jadi kalau ada datang dengan BAB darah segar dan usia tua, di pikiran kita pertama adalah tumor kolon. Kalau usia muda, mungkin kolitis ulceratif atau kolitis Crohn. Kalau misalnya hamil BAB darah, pikiran kita hemoroid. Atau apa bisa pikiran kita hemoroid. Jadi jangan kalau dibilang BAB darah, bilangnya oh ambeien itu. Sudah langsung ambeien saja. Tapi sekarang walaupun bilang ambeien, pada pasien-pasien dengan hemoroid, tetap dianjurkan untuk dilakukan kolonoskopi. Selama ada BAB darah segar, tetap dianjurkan kolonoskopi. Karena tidak jarang didapatkan hemoroid, ternyata juga didapatkan tumor pada kolon descendant. Gejala klinis umumnya BAB darah segar, kadang kolik ya, nyeri perut ya, kadang bercampur lendir, diare dan jadi kalau ada BAB darah segar ya kita tanya apakah ini baru atau sudah berulang. Kalau misalnya dia sudah berulang, sudah lebih dari 3 bulan atau belum ya. Kalau misalnya BAB sehari-harinya bagaimana, sering sulit kah, sering dimincret kah, sering BAB berlendir kah ya, itu harus dievaluasi. Jadi diagnosisnya berdasarkan apakah ada darah segar dari anus ataukah darah samar ya, makanya ada namanya tes benzidin itu untuk pemeriksaan occult blood. Jadi tes darah samar ya, tes benzidin. Nah ini syaratnya kalau mau melakukan tes darah samar ya tidak boleh mengkonsumsi besi selama beberapa hari. Jadi biasanya tidak boleh makan sayur-sayuran yang mengandung atau obat-obat tanpa darah dan sebelumnya. Kemudian anamnesis ya kita tanyakan apakah ada nyeri perut ya. Apakah ada diare, apakah ada demam, apakah ada susah buang air besar, apakah ada BAB lendir atau tidak. Diagnosis kolonoskopi. Jadi endoskopi untuk melihat kolon. Ya, makanya namanya kolonoskopi. Atau foto kolon dengan kontras ganda. Istilahnya kolon in loop ya. Atau kalau untuk lihat secara untuk lihat pembuluh darah semuanya ya arteriografi. Tapi yang paling utama adalah kolonoskopi. Kalau tidak ada kolonoskopi, cuma ada radiologi, biasanya ini kolon ini. Jadi ini contoh yang bisa menyebabkan pendarahan saluran cerna bagian bawah adalah polip. Ya, ini ada polip, ini berdarah. Ya, ini di kolon ada polip seperti ini. Nah ini biasanya kalau polip seperti ini wajib di biopsi ya pada saat di kolonoskopi. Jadi kalau kolonoskopi
dilakukan, itu bisa ada di alatnya itu untuk mencungkil ini, untuk mengambil jaringannya ini. Jadi dicubit ini polipnya, baru diambil jaringannya untuk diperiksa di mikroskop. Jangan sampai ini polipnya ini merupakan manifestasi awal terjadinya tumor pada kolon. Jadi kalau memang curiga tumor kolon, nanti ini harus dioperasi. Ini angiodisplasia ya, jadi pembuluh darahnya banyak. Ini pemeriksaan kolon inloop barium mil ya. Jadi ini usus kolon ya. Normal itu kan kolon itu lebar-lebar begini ya. Ini lebar, tapi di sini tiba-tiba dia ada begini, ada kecil ya. Jadi dicurigai di sini ada tumor biasanya. Ya, jadi tata laksana penilaian awal sama ya, seperti pendarahan saluran cerna bagian atas maupun bagian bawah. Jadi kalau ada pendarahan saluran cerna, tetap kalian harus jawab sebagai ABCD. Jadi airway, breathing, circulation. Dianggap kegawatan. Semua kegawatan berarti airway-nya berarti bebaskan jalan napas. Breathing-nya berarti pastikan oksigennya cukup, saturasinya, circulation-nya, lihat tekanan darahnya, lihat nadinya ya. Jadi kalau misalnya tekanan darah turun, shock, berarti posisikan shock, pasang infus, kasih resusitasi cairan, ya. Kemudian lihatlah pemeriksaan lebih lanjut. Kalau misalnya ada tanda-tanda HB-nya rendah, ya nggak apa-apa, kalian bisa transfusi sementara ya, sambil untuk disiapkan dirujuk untuk mendapatkan tata laksana definitif. Tetapi ya paling sering kita cuma kasih anti pendarahan, jadi biasanya dikasih carbazakrom, asam tranexamat, kadang-kadang ya, tapi yang paling utama sih kalau saya carbazakrom, karena dalam patofisiologinya itu asam tranexamat bisa ngefek bila ada gangguan pada pembekuan darah. Tapi kalau tidak ada gangguan pembekuan darah, faktor koagulasi, berarti tidak ada tempatnya sebenarnya asam tranexamat. Tapi kalau carbazakrom katanya, walaupun itu tidak jelas bekerjanya bagaimana, tapi dia bekerja pada pembuluh darahnya. Jadi dia lebih menghentikan pendarahan dibandingkan asam tranexamat. Vitamin K bagaimana? Kalau ada tanda-tanda defisiensi vitamin K, silahkan bisa dikasih. Ya. Tapi terapi yang paling definitif adalah biasanya endoskopi. Ya, karena endoskopi itu bisa ditahu sumber pendarahannya dan bisa ditahu penyebabnya apa, jadi bisa diobati. Kalau misalnya sudah ditahu, oh ini kolitis ya, berarti tinggal diobati secara kolitisnya. Kalau oh ini TB usus, berarti bisa diobati seperti TBC ya, dan lain-lain. Terapi tergantung etiologi. Jadi kalau kolitis ya berikan obat kolitis. Kalau TBC obati TBC. Kalau tumor berarti diobati secara tumor. Komplikasi sama pasti shock hipovolemik atau anemia berat. Oke. Itu saja untuk pendarahan saluran cerna. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi untuk yang gastritis itu tadi kompetensi 4A, jadi sebaiknya bisa kalian tata laksana sampai total ya. Jadi kalau misalnya sudah ada endoskopi, sudah jelas gastritis, nanti datang ke kalian dengan gastritis, ya kalian sudah bisa obati sampai total, tidak perlu dirujuk. Kalau membaik ya sama kalian nggak boleh. Tapi kalau 3B seperti pendarahan gastrointestinal, ya jangan terlalu lama tidak dirujuk, nanti bisa membahayakan pasien ya. Jadi 3B itu kalian cuman tata laksana awal, resusitasi, transfusi, perbaikan hemodinamik, bila stabil silakan segera dirujuk. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Kuliahnya sampai jam 12 ya, kayaknya masih sempat lah kalian. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ke gastroenteritis saja biar segera selesai. Nanti sebentar yang sore kita reflux ya.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke gastroenteritis ya. Oke, bisa dilihat semua slide-nya ya. Halo, bisa dilihat slide-nya? Tapi ya dok, sudah kelihatan dok. Jadi untuk gastroenteritis ini merupakan sebuah infeksi atau inflamasi pada saluran pencernaan ya, biasanya mengenai gaster dan khususnya ya, makanya namanya gastroenteritis. Jadi ada gasternya, ada enteritisnya. Jadi gastroenteritis. Jadi ada peradangan pada lambungnya, ada peradangan pada intestinnya. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena virus, yang paling sering biasanya karena rotavirus, adenovirus, astrovirus, dan virus ya. Bisa karena bakteri, biasanya Campylobacter bacterium, bisa karena Vibrio cholera ya. Bisa juga karena parasit. Parasit paling sering karena Entamoeba histolytica atau Giardia lamblia, dan pada saya pasien-pasien HIV bisa karena Cryptosporidium. Nah, selain itu juga bisa karena toksin dari bakteri. Ya, jadi misalnya bakteri-bakteri yang bisa mengkontaminasi makanan seperti Staphylococcus ya, yang menyebabkan gastroenteritis. Bisa juga karena bahan-bahan kimia seperti keracunan timbal ya, yang juga bisa menyebabkan gastroenteritis. Jadi lead itu biasanya timbal yang bisa karena itu ya, BBM kandung timbal. Ya, bisa karena obat-obatan ya, seperti penggunaan antibiotik. Antibiotik juga bisa menyebabkan gastroenteritis sendiri ya. Jadi mencret karena obat-obatan sendiri. Nah, terus kalau kita bicara gastroenteritis itu biasanya kita pasti bicara dia diare ya. Keluhannya ada diare, ada muntah-muntah. Kalau dia cuma diare tanpa muntah-muntah, berarti kita sebut sebagai enteritis saja. Tapi kalau ada muntah-muntah, nyeri perut, nyeri ulu hati, mual, baru ada diare, berarti kita sebut gastroenteritis. Karena gastroenteritis itu berarti ada dua yang inflamasi. Gasternya inflamasi, enteritisnya juga inflamasi. Ya, jadi diare itu, pengertian diare adalah adanya defekasi dengan tinja cair atau setengah cair dengan volume lebih dari 200 gram atau lebih dari 200 ml dalam 24 jam. Kalau cair ya berarti lebih 200 ml ya, dalam satu hari. Kalau biasanya dia disebut diare kalau BAB encer lebih 3 kali per hari. Jadi ada batasan untuk menyebut seseorang diare ya. BAB encer lebih 3 kali per hari, atau defekasi dengan tinja cair atau setengah cair lebih 200 gram atau lebih 200 ml per hari. Ya. Kemudian istilah akut untuk diare ya. Jadi kalau kita bilang ini diare akut atau diare kronik, jadi akut bila kurang dari 2 minggu. Jadi kalau diarenya masih 2 minggu berarti dianggap sebagai diare akut. Kalau sudah lebih dari 2 minggu baru disebut diare kronik ya. Kematian paling sering karena diare gastroenteritis itu pada anak-anak atau kalau tidak pada usia lanjut geriatri. Insiden 2-3 kali dari negara maju. Ya, negara maju jarang diare, kalau di kita mungkin sering sekali diare. Klasifikasinya kita bedakan ini akut atau kronik. Ya, kalau dia masih 2 minggu akut, kalau lebih 2 minggu kronik. Kita lihat klasifikasi berdasarkan patofisiologinya, apakah dia ini termasuk diare osmotik atau diare sekretorik. Kalau dia karena cairan yang ditarik dari sel keluar, mati osmotik. Kalau dia karena efek dari penyebab diare tersebut menyebabkan sekresi, lendir sekresi cairan tinggi di usus, berarti itu disebut diare sekretorik. Ya.
Kemudian dilihat secara etik, apakah ini diare infektif atau diare organik. Ya, ini tadi patogenesis yang osmolaritas intralumennya tinggi. Jadi kan itu osmolaritas itu dari osmolaritas rendah ke yang tinggi. Kalau yang osmolaritas tinggi biasanya disebabkan karena obat-obatan sehingga sekresi cairan ke intralumen meningkat atau fibrokolera, ya. Bisa juga karena malabsorpsi asam empedu dan lemak dan defek pertukaran dari anion. Kalau motilitas usus yang abnormal biasanya karena diabetes atau hipertiroid. Jadi jangan lupa pada diabetes sering terjadi diare, ya, diare diabetik. Atau pada pasien hipertiroid juga akan terjadi diare. Itu kenapa? Bukan karena infeksi berarti, ya. Jadi kalau pada hipertiroid diare ya jangan dikasih antibiotik. Pada diabetes diare bukan karena curiga, bukan karena anunya, berarti kita kasih karena obat diabetesnya yang penting kita kasih, ya. Sebenarnya ada terapinya diare diabetik tapi khusus, ya. Kemudian gangguan permeabilitas usus dan inflamasi dinding usus itu disenteri, ya. Kemudian infeksi dinding usus itu yang paling sering, ya. Diare infeksi kita bagi invasif atau non invasif. Kalau yang invasif paling sering karena EYEC, enteroinvasis E. coli, salmonellosis, atau Shigella, atau Entamoeba histolytica. Ya, biasanya kalau diare yang invasif itu khasnya itu selalu ada BAB encer disertai lendir. Jadi kalau ada lendir dan darah ya kau pikirkan kalau enggak salmonella, EYEC, Shigella, atau Entamoeba biasis, ya. Aktif yang paling sering ya cuma BMC saja bisa akibat toksin sehingga sekresi natrium, kalium, dan air bisa akan menjadi meningkat, ya. Ini biasanya makanya terjadi imbalan elektrolit pada pasien-pasien dengan ya, jadi ini diare karena toksin kolera sendiri, ya. Jadi ini patofisiologi yang disebabkan dari Vibrio cholera. Jadi kini dari toksin kolera akan menyebabkan gangguan di dalam pompa ini sehingga dia akan terjadi sekresi natrium, kemudian H2O yang tinggi, ya, sehingga terjadi diare. Kalau E. coli, ini karena E. coli dia akan berikatan di lumen usus, dia akan menyebabkan terjadinya inflamasi sehingga dia ini akan mengaktifasi sistem sekresi tipe 3. Ya udah intinya begini nanti, intinya dia akan terjadi apa ya? Dia ini mengganggu sekresi klorida dan HCO3, maka akan terjadi diare. Kalau rotavirus ya ini ya, karena virus ya, virus rota akhirnya berikatan di sini, dia menyebabkan infeksi pada sel-sel usus dan akhirnya dia akan menyebabkan virus-virus baru yang sudah bereplikasi di dalam sel-sel usus untuk keluar sehingga akan terjadi efek sampingnya ya ini sel-sel ususnya ini ya, semakin akan menyebabkan cairan yang di dalam sel-sel usus ini akan keluar sehingga ini menyebabkan diare. Ya. Dengan diare, lakukanlah anamnesis, tanya waktunya, sudah berapa lama, jumlahnya sudah berapa banyak, frekuensinya berapa banyak, disertai darah atau tidak, ada nyeri perut atau tidak, ada demam sebelumnya atau tidak, karena kalau ada demam berarti harus bahwa ini ada infeksi, ya. Ada pencetusnya, apakah yang dia makan sebelumnya, habis dari pesta atau tidak, makan makanan apa ya, apakah ada dia muntah-muntah atau tidak. Pemeriksaan kita lihat apakah ada distensi pada abdomen, adakah nyeri tekan lepas, adakah bising ususnya meningkat atau tidak. Ya, kemudian kita lihat turgor kulit. Cara dicubit sedikit kulitnya dan dia lambat kembali seperti normal, berarti turgor kulit menurun. Pemeriksaan penunjang, lakukan pemeriksaan HB, hematokrit, sel darah putih, trombosit, ya, elektrolit, ureum kreatinin, karena
Salah satu komplikasi dari adalah imbalans elektrolit, ketidakseimbangan cairan ya. Kemudian yang berikutnya adalah acute kidney injury ya. Jadi banyak sekali orang anak-anak terutama atau lansia acute diare menyebabkan dia kehilangan banyak cairan sehingga terjadi gagal ginjal akut ya, gangguan ginjal akut. Kemudian pemeriksaan festus curiga amuba, berarti kita cek apakah ada amuba atau tidak. Kalau parasit kita lihat curiga apakah ada parasitnya atau tidak. Bakteri kalau di kultur ada E. coli atau tidak, atau kuman apa yang tumbuh. Kolonoskopi biasanya indikasi untuk diagnosis. Dehidrasi ya, pasti intinya adalah dehidrasi. Semua pasien diare gastroenteritis terapi utamanya selalu adalah rehidrasi, bukan pemberian atapulgit, bukan pemberian loperamid, tapi selalu tujuannya adalah rehidrasi. Jadi kristaloid cairan, kemudian simptomatik bisa diberikan atapulgit atau loperamid ya. Definitif ya sesuai penyebabnya. Misalnya penyebabnya bakteri, antibiotik karena bakteri A. Kalau penyebabnya parasit, berikan antiparasit ya, seperti itu. Suportif bisa diberikan zinc sama probiotik. Zinc itu untuk meningkatkan imun ya. Probiotik bisa untuk memperbaiki usus ya, memperbaiki kerja, jadi itu bisa diberikan. Ini hanya sifatnya suportif, tapi terapi utama adalah selalu rehidrasi ya. Jadi terapi utama pada diare jawabannya bukan atapulgit, bukan antibiotik, bukan zinc, bukan juga probiotik. Rehidrasi cairannya seberapa banyak? Jadi kita cek ya, bisa HO, terus dehidrasi tidak juga ada masuk. Ini adalah poin-poinnya, nanti di skor, kemudian kita hitung kebutuhan cairannya. Jadi total skor dibagi 15 ya, dikali 10%, dikali kilogram berat badan, dikali 1 liter. Nanti kita dapatkan berapa liter cairan yang dibutuhkan ya. Pemberiannya bisa secara oral atau per enteral untuk diare sedang berat. Jadi kalau diare ringan, kita dehidrasi ringan masih indikasi rawat jalan. Tapi kalau sudah dehidrasi sedang sampai dehidrasi berat, maka sudah bisa dipasang infus. Nah, ini adalah beberapa penyebab gastroenteritis yang paling sering juga ya, yang perlu kalian harus ingat. Yang pertama adalah kolera. Jadi kolera itu penyakit diare akut yang dalam beberapa jam dapat mengakibatkan dehidrasi. Orang Danu diare mati, diare lagi mati, tidak bisa diobati mati. Pokoknya saking hebatnya diarenya zaman dulu karena kolera banyak sekali angka kematian. Etiologinya karena fibrio kolera. Jadi kalau ditanya apa diferensial diagnosisnya gastroenteritis akut, ya sebutkan semua sebab diare akut bisa karena kolera. Kolera ini penyakit ya. Penyebabnya ya kolera malaria. Berarti penyakitnya malaria. Tapi kalau ditanya apa penyebabnya, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax. Kalau ini penyakit etiologinya Vibrio kolera. Patogenesisnya Vibrio kolera yang tertelan dalam jumlah yang banyak, sebagian mati di lambung, berkembang di usus halus sampai kolon, menghasilkan toksin kolera yang akan merusak mukosa usus. Jadi kolera ini termasuk enteroinvasif ya. Jadi ini termasuk diare invasif. Jadi makanya nanti khasnya itu pada kolera sebenarnya dia bukan dia tidak termasuk invasif sih, tapi dia lebih maksudnya dia lebih menyebabkan cairan, jadi airnya banyak ya, airnya banyak, maka dia itu watery diarrhea khasnya. Jadi dia biasanya warnanya putih seperti beras, cucian beras. Jadi kalau ada diare, jadi dia bilang pasiennya warnanya putih seperti cucian beras, maka kita sebut sebagai kolera. Itu khasnya. Jadi tandanya biasanya inkubasi 24-48 jam, warna tinja seperti cucian beras, tidak ada rasa sakit dan tidak ada demam biasanya. Ya, jadi cuma diare, putih beras, muntah-muntah, tidak nyeri perut, tidak ada tenesmus ya, lemas. Nah, itu biasanya karena kolera. Bisa sampai kesadaran menurun oleh karena hiponatremi, imbalans elektrolit dan dehidrasi berat. Bisa terjadi asidosis metabolik ya.
karena pada pasien diare itu akan terjadi kekurangan bikarbonat sehingga menyebabkan asidosis metabolik. Bisa terjadi hipotensi, shock, tergolek, oliguria, gangguan ginjal akut, ya, bahkan bisa menyebabkan shock hipovolemik dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Pada pemeriksaan laboratorium biasanya hematokritnya meningkat. Nah, ini sama seperti orang demam berdarah tinggi ya, deh. Kalau kalian dapat pasien diare HbA-nya terlihat tinggi, hati-hati. Artinya dia sudah kehilangan banyak H2O. Dia sudah kehilangan banyak cairan. Karena kalau cairannya keluar, Hb-nya tetap, kan tidak ada terjadi pendarahan kalau kolera. Jadi karena Hb-nya tetap, tapi cairannya keluar semua, maka akan terlihat konsentrasinya meningkat. Kalau akibat konsentrasi meningkat terlihat lebih tinggi, maka hematokrit akan meningkat. Biasanya karena kolera ini bakteri, maka dia menyebabkan leukositosis. Kalau dia menyebabkan kreatinin meningkat. Karena dia menyebabkan bikarbonat banyak yang menghilang, berkurang, maka dia menyebabkan asidosis. Ya. Makanya gejalanya adalah Kussmaul, asidosis metabolik. Nah, untuk diagnosa pasti dilakukan pemeriksaan kultur untuk melihat adanya fibrokolera atau mikroskop lapangan gelap untuk melihat kuman kolera. Tata laksana definitif ya pemberian tetrasiklin 4 kali 500 mg selama 3 hari, sisi 300 mg single dose ya, 1 kali minum langsung 3 tablet, atau pemberian nolong kemudian ada juga disentri amuba. Ya, disentri amuba adalah infeksi pada kolon yang disebabkan karena entamuba histolytica. Jadi entamuba histolytica itu bersifat motilitas yang tinggi, pseudopodia, bentuknya oval dan bersifat fagositosis. Ada makanan dia masuk, dia memasukkan makanannya dari selnya langsung. Biasanya dia hidup di anaerob atau kadar oksigen kurang dari 5%. Bentuknya tropozoid dan bentuk kista. Yang berbentuk tropozoid itu bentuknya minuta dan magna. Minuta itu non patogen, ya, dia tidak patogen. Dia memakan bakteri dan cairan usus. Yang magna ini yang bersifat patogenik. Dia memakan eritrosit, ya, kemudian bisa menginvasi sampai submukosa, membentuk koloni dan menyebabkan ulkus pada dinding usus. Jadi entamuba histolytica ini termasuk ke dalam diare invasif, ya. Makanya khasnya dia itu adalah kalau dalam bentuk kista, bentuknya bulat, agak oval, inti 1-4 buah dan bersifat infektif. Jadi yang biasanya kita makan itu yang berbentuk kista, ya. Jadi kistanya kita telan, kemudian pecah dan menetas di usus halus, kemudian menjadi amuba berinti 4 yang keluar dari kista. Terjadi pembelahan sitoplasmik, ya, terbentuk 8 tropozoid. Jadi dari kista keluar pecah, keluarlah entamubanya yang aktif. Dia membelah diri, kita tahu ya amuba itu adalah membelah diri. Ini akan bentuk 8 jenis tropozoid amuba. Nah, dan seterusnya. Tropozoid ini akan menginvasi kolon dan terjadi fokus lesi sehingga akan membuat ulkus di dalam ususnya. Kalau dia lama-kelamaan mencapai pembuluh darah, menyebabkan trombus, nekrosis, dan akhirnya pendarahan. Jadi intinya adalah kista berkembang biak di dalam usus dan nanti perkembangbiakan usus ini akan menyebabkan ulkus, koloninya akan menyebabkan ulkus, kalau dia mengenai pembuluh darah dia akan menyebabkan pendarahan. Gejala klinisnya kalau masih asimptomatik dia masih bersifat hidup secara komensal, jadi tidak mengganggu. Ringan itu adalah perut, frekuensi BAB bertambah, ya, lemas, diare dan obstipasi. Jadi kadang diare, kadang susah buang air besar, ya. Kemudian bisa menghilang, tapi beberapa hari muncul kembali. Kalau yang berat ya ini yang biasanya sampai ke kita, biasanya selalu keluhannya diare, lendir dan darah, dan itu tenesmus, muntah dan kram otot perut. Badan. Jadi aslinya kalau kita bilang disentri itu adalah cuma kita menggunakan disentrinya ini sigelosis atau amoebiasis. Kalau karena amuba biasanya tenesmusnya tidak seberat sigel. Sigela biasanya lebih ya, kemudian lebih banyak frekuensi BAB di darahnya. Kalau amuba itu biasanya tidak sebanyak sigela. Penunjang kita dapatkan dari mikroskop
dapat sulit kamu bahas ya. Kalau pulpen tinja dengan menggunakan medium diamond, log ekstrum dan teroris bisa pemeriksaan IgM, anti serum mubah. Ada pemeriksaannya ya. Kemudian bisa dari yang tadi ya di setiler, CA kolon, TB intestinal, TBD. Apa? Karena amoebiasis itu kan bisa BAB-nya tadi bisa bersifat kronik, bisa bersifat akut. Gejalanya adalah BAB. Jadi saja penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan BAB darah. Sigelosis, disentiler ya. Ini ada sigelosis, kemudian TB usus, CA kolon, sterosis, menyebabkan BAB darah. Pengobatannya kalau yang masih asimptomatik ya paramecitin, metronidazol, furoat, tapi yang biasanya datang ke kita itu yang bersifat simptomatik. Biasanya dikasih metronidazol 3 mg selama 1 hari. Ya. Obat alternatif bisa emetin atau dihidroemetin. Jadi diberi simptomatik itu bisa biasanya kombinasi dengan diasanid, furoat atau parominisin. Jadi biasanya kombinasi antara ini sama metronidazol 3 kali 350 mg. Tapi jarang sih ada dapat ini. Jadi biasanya metronidazol doang yang dikasih. Nah ini yang ketiga, disentri ya. Nama lainnya adalah sigelosis disebabkan karena Shigella dysentery. Ini yang Shigella dysentery, tapi kalau dia jarang berat, tapi bisa juga karena Shigella shunei ya. Gejala klinik diare mula-mula cair kemudian bercampur darah dan lendir, tenesmus, demam, menggigil, sakit kepala, anoreksia, lemas, jelas. Mirip gejalanya sama amoebiasis, tapi lebih berat biasanya disentri basiler. Karena jadi lebih bersifat sepsis, jadi lebih berat gejala-gejala sistemiknya, mual muntahnya, demamnya, sakit kepalanya, sakit badannya itu dia biasanya lebih khas. Laboratorium pada tinja mengandung banyak leukosit dan eritrosit dan di kultur didapatkan Shigella positif kurang lebih 5%. Ya, kulturnya Shigellanya didapat, tapi itu pun ya bisa sampai 5% doang yang didapat ya. Pengobatan yang paling utama adalah rehidrasi selalu ya, jadi selalu rehidrasi dan antibiotik atau ciprofloxacin 2 kali 500 sampai 150 mg. Jadi obatnya untuk sigelosis, jadi kalau bilang disentri ya obatnya ini. Ya, jadi bukan obatnya dikasih semuanya tetrasiklin ya. Kalau kita curiga kolera berarti kita kasih tetra. Ya, kalau kita curiganya disentri basiler, sigelosis, kita kasih cipro ya. Jadi komplikasi dari gastroenteritis akut ini antara lain dehidrasi, shock hipovolemik, gangguan ginjal akut, asidosis metabolik, dan gangguan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau kurang jelas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Habis ini kita rehat aja dulu, nanti kuliah kita mulai lagi sekitar jam 3 ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama.